Eropa yang selama ini sering dipuja sebagai simbol kemajuan, keteraturan, dan kesejahteraan, kini sedang menghadapi ujian besar yang jarang dibahas secara jernih. Tahun 2026 menjadi titik di mana banyak negara di sana mulai merasakan sisi rapuh dari sistem yang mereka bangun sendiri. Bukan karena perang besar atau krisis global yang dramatis, tetapi karena ketergantungan ekstrem pada sistem digital yang terlalu terpusat. Dunia yang terlihat canggih ternyata menyimpan celah yang tidak kecil. Bayangkan sebuah negara maju yang warganya terbiasa hidup tanpa uang tunai. Semua transaksi, dari beli kopi sampai bayar pajak, dilakukan lewat kartu dan aplikasi. Lalu suatu hari sistem pembayaran nasional mereka terganggu hanya karena gangguan teknis. Dalam hitungan jam, pom bensin tidak bisa memproses pembayaran, toko tidak bisa menerima transaksi, dan masyarakat yang punya saldo besar di rekening mendadak tidak bisa membeli kebutuhan dasar. Situasi seperti ini bukan lagi teori, tetapi sudah terjadi. Kondisi tersebut menyadarkan banyak orang bahwa uang digital bukanlah uang yang benar-benar berada di tangan mereka. Selama server berjalan dan jaringan stabil, semuanya terlihat aman. Namun ketika sistem berhenti, akses terhadap dana ikut berhenti. Ini bukan soal panik berlebihan, tetapi soal manajemen risiko. Sistem yang sepenuhnya bergantung pada infrastruktur digital berarti sangat sensitif terhadap gangguan, baik karena kesalahan teknis, serangan siber, maupun kegagalan operasional. Negara-negara Skandinavia yang paling agresif mendorong masyarakat meninggalkan uang tunai, kini mulai mengeluarkan panduan darurat kepada warganya. Mereka menyarankan agar masyarakat tetap menyimpan sejumlah uang fisik di rumah sebagai cadangan. Ini menjadi sinyal penting bahwa bahkan negara dengan teknologi terbaik pun tidak berani menghapus cadangan manual sepenuhnya. Digitalisasi memang mempermudah, tetapi tidak otomatis membuat sistem menjadi kebal risiko. Masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan pada tingkat ketergantungan yang terlalu tinggi. Ketika seluruh ekosistem ekonomi ditumpukan pada satu jaringan terpusat, maka gangguan kecil bisa berdampak sistemik. Dunia keuangan modern bergerak cepat menuju efisiensi, tetapi sering melupakan prinsip dasar diversifikasi. Sama seperti investasi, menaruh seluruh aset pada satu instrumen adalah langkah yang berbahaya. Prinsip ini juga berlaku pada cara kita menyimpan dan menggunakan uang. Perubahan besar lain yang terjadi adalah penutupan ribuan kantor cabang bank di berbagai negara Eropa. Digital banking dianggap lebih efisien dan lebih murah. Biaya operasional turun, keuntungan meningkat, dan laporan keuangan terlihat lebih sehat. Namun di sisi lain, kelompok lansia dan masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi mulai tertinggal. Mereka memiliki uang, tetapi akses terhadap sistem menjadi semakin rumit dan bergantung pada perangkat yang tidak selalu mereka pahami. Fenomena ini memunculkan istilah baru, financial exclusion, yaitu kondisi ketika seseorang secara finansial mampu tetapi secara sistem terhambat. Tahun 2026 memperlihatkan bahwa kemajuan tanpa keseimbangan dapat menciptakan jurang baru. Eropa memberi pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia, bahwa transformasi digital perlu dibarengi strategi cadangan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Tanpa itu, kenyamanan bisa berubah menjadi kerentanan yang tidak disadari. Perubahan besar berikutnya yang sedang dipercepat di Eropa adalah pengembangan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Ini bukan sekadar saldo di aplikasi perbankan yang kita kenal sekarang. CBDC dirancang sebagai mata uang resmi yang diterbitkan langsung oleh bank sentral dalam bentuk digital. Artinya, uang tersebut bukan lagi kewenangan bank komersial, melainkan tercatat dan terhubung langsung ke otoritas moneter. Konsepnya terdengar modern dan efisien, tetapi implikasinya jauh lebih kompleks. Secara teori, CBDC menawarkan banyak manfaat. Transaksi bisa lebih cepat, biaya transfer lebih rendah, dan distribusi bantuan sosial bisa langsung masuk ke dompet digital warga tanpa perantara. Pemerintah juga bisa memantau peredaran uang dengan lebih akurat, sehingga kebijakan moneter menjadi lebih presisi. Dalam situasi krisis, bank sentral dapat menyuntikkan likuiditas secara instan ke masyarakat. Semua ini terdengar seperti solusi cerdas untuk ekonomi abad digital. Namun di balik efisiensi tersebut, muncul pertanyaan besar tentang kontrol dan batas kewenangan.
Uang digital yang diterbitkan langsung oleh bank sentral berpotensi memiliki fitur yang bisa diprogram. Artinya, secara teknis uang tersebut dapat diberi parameter tertentu, misalnya hanya bisa digunakan untuk jenis transaksi tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Walau belum tentu diterapkan secara ekstrem, kemampuan teknologinya memang memungkinkan. Bayangkan jika suatu saat kebijakan ekonomi mengharuskan masyarakat membelanjakan dana dalam periode tertentu untuk mendorong konsumsi. Dengan sistem terprogram, kebijakan seperti itu dapat diimplementasikan secara otomatis. Atau dalam konteks lain, pembatasan transaksi tertentu bisa diberlakukan atas nama stabilitas, keamanan, atau kebijakan lingkungan. Inilah titik di mana diskusi tentang kebebasan finansial mulai menjadi relevan dan tidak bisa diabaikan. Isu lainnya adalah privasi. Sistem pembayaran digital sudah lama menyimpan data transaksi, tetapi CBDC berpotensi membuat aliran data tersebut lebih terpusat. Setiap pembelian, donasi, atau transfer tercatat dalam sistem yang dapat dianalisis. Pemerintah berargumen bahwa ini penting untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan ilegal. Di sisi lain, masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana data pribadi mereka akan digunakan dan siapa yang memiliki akses penuh terhadapnya. Kekhawatiran ini semakin menguat ketika melihat kondisi fiskal beberapa negara Eropa yang memiliki beban utang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dalam situasi seperti itu, transparansi total atas transaksi warga dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dari perspektif negara, ini adalah langkah rasional. Namun dari perspektif individu, muncul kekhawatiran tentang ruang privat yang semakin menyempit. Tahun 2026 menjadi fase penting di mana perdebatan tentang CBDC tidak lagi bersifat akademis, tetapi mulai menyentuh kehidupan sehari-hari. Eropa sedang menguji bagaimana menyeimbangkan inovasi moneter dengan hak kebebasan individu. Bagi negara lain yang sedang giat mendorong digitalisasi, perkembangan ini adalah cermin sekaligus peringatan. Transformasi keuangan harus dirancang bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan finansial masyarakat. Selain isu kontrol dan kebijakan moneter, dampak paling terasa dari digitalisasi penuh adalah perubahan lanskap privasi finansial. Di masa lalu, transaksi tunai memberi ruang anonim bagi masyarakat. Ketika seseorang membeli buku, membayar jasa, atau memberi donasi, tidak ada jejak digital yang tersimpan dalam sistem terpusat. Kini, hampir setiap aktivitas ekonomi meninggalkan data, dan data tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi. Di Eropa tahun 2026, sistem analitik berbasis kecerdasan buatan semakin canggih membaca pola transaksi masyarakat. Dari kebiasaan belanja, lokasi pembayaran, hingga frekuensi transaksi, algoritma dapat membentuk profil risiko seseorang. Secara bisnis, ini membantu bank menentukan kelayakan kredit atau premi asuransi. Namun konsekuensinya, keputusan finansial terhadap individu semakin dipengaruhi oleh penilaian mesin yang tidak selalu transparan. Seseorang bisa saja mengalami kenaikan premi asuransi kesehatan karena dianggap memiliki pola hidup kurang sehat berdasarkan riwayat pembelian. Pengajuan pinjaman dapat tertolak bukan karena tidak mampu membayar, tetapi karena sistem membaca profil konsumsi sebagai berisiko. Dalam sistem yang sepenuhnya digital, akses terhadap uang dan layanan keuangan perlahan bergeser dari hubungan manusia ke skor algoritmik. Ini menciptakan tantangan baru yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat luas. Kekhawatiran lain muncul ketika data transaksi tidak hanya dipakai untuk analisis finansial, tetapi juga beririsan dengan kebijakan sosial. Donasi kepada organisasi tertentu, pembelian buku bertema politik, atau dukungan terhadap gerakan sosial bisa saja terekam sebagai pola yang dianggap sensitif. Walaupun negara demokratis memiliki perlindungan hukum, diskusi tentang potensi penyalahgunaan tetap menjadi topik hangat di berbagai forum publik. Di beberapa negara, laporan menunjukkan meningkatnya kebutuhan verifikasi tambahan untuk transaksi yang dianggap tidak biasa. Sistem keamanan memang dirancang untuk melindungi, tetapi dari sudut pandang pengguna, proses tersebut kadang terasa seperti pengawasan berlapis. Ketika setiap langkah finansial memerlukan persetujuan sistem, rasa kepemilikan terhadap uang pribadi mulai terasa berbeda dibandingkan saat memegang uang fisik secara langsung.
Menariknya, generasi muda yang tumbuh bersama teknologi justru mulai mempertanyakan kenyamanan total ini. Mereka sangat paham bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan dimonetisasi. Bagi sebagian anak muda di kota-kota besar Eropa, uang tunai bukan sekadar alat bayar, tetapi simbol ruang pribadi. Gerakan pengelolaan keuangan berbasis amplop fisik kembali populer sebagai cara mengontrol pengeluaran sekaligus mengurangi jejak digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perdebatan bukan lagi antara modern dan kuno. Ini adalah diskusi tentang keseimbangan antara efisiensi dan kebebasan. Eropa sedang mengalami fase refleksi, menyadari bahwa sistem yang terlalu terkoneksi dapat menciptakan ketergantungan baru. Bagi Indonesia yang tengah menikmati percepatan transaksi digital, pelajaran ini penting untuk dipahami sejak dini agar transformasi berjalan tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat atas privasi dan kendali finansial. Di tengah percepatan digitalisasi itu, muncul ironi yang tidak banyak diprediksi. Generasi muda yang selama ini dianggap paling adaptif terhadap teknologi justru mulai mengkritisi sistem keuangan yang terlalu digital. Mereka tumbuh bersama internet, aplikasi pembayaran, dan dompet elektronik, tetapi pengalaman melihat gangguan sistem dan isu privasi membuat sebagian dari mereka mengambil sikap lebih hati-hati. Ini bukan gerakan anti-teknologi, melainkan dorongan untuk menjaga keseimbangan. Di kota-kota seperti London, Berlin, dan Paris, tren pengelolaan keuangan berbasis uang fisik kembali muncul dalam skala kecil tetapi konsisten. Sebagian anak muda memilih menarik gaji mereka di awal bulan, lalu membaginya ke dalam pos-pos pengeluaran secara manual. Metode ini membantu mereka merasakan nilai uang secara nyata, bukan sekadar angka di layar. Psikologi finansial menunjukkan bahwa sentuhan fisik terhadap uang dapat meningkatkan kesadaran belanja. Selain faktor kontrol pengeluaran, ada alasan lain yang lebih mendalam, yaitu kebutuhan akan ruang privat. Generasi ini sangat sadar bahwa data adalah komoditas. Mereka memahami bagaimana perusahaan teknologi dan lembaga keuangan memanfaatkan data transaksi untuk analisis perilaku. Dengan menggunakan sebagian uang tunai, mereka merasa memiliki ruang yang tidak sepenuhnya terdigitalisasi dan tidak sepenuhnya terpantau. Gerakan ini juga dipicu oleh kekhawatiran terhadap ketahanan sistem. Ketika terjadi gangguan jaringan atau serangan siber, transaksi digital dapat terhenti total. Bagi generasi yang menyaksikan langsung beberapa insiden gangguan pembayaran di Eropa, menyimpan cadangan uang fisik dianggap sebagai bentuk manajemen risiko pribadi. Prinsipnya sederhana, diversifikasi alat transaksi sama pentingnya dengan diversifikasi investasi. Di sisi lain, pelaku usaha kecil juga merasakan tekanan dari sistem yang semakin terpusat. Biaya layanan pembayaran digital, ketergantungan pada penyedia platform, serta potensi pembekuan akun menjadi perhatian tersendiri. Beberapa pedagang memilih tetap menerima uang tunai untuk menjaga fleksibilitas. Mereka ingin memastikan usaha tetap berjalan meski sistem digital mengalami gangguan. Perubahan sikap ini memunculkan diskusi luas tentang masa depan uang. Apakah masyarakat akan benar-benar meninggalkan uang fisik atau justru akan mempertahankan dua sistem berjalan berdampingan? Banyak ekonom mulai menekankan pentingnya pendekatan hibrida, di mana inovasi digital terus dikembangkan, tetapi uang tunai tidak dihapus sepenuhnya. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dan lebih aman dari sisi stabilitas sosial. Pengalaman Eropa memberikan gambaran bahwa transformasi finansial bukan sekadar soal kecepatan teknologi, tetapi soal kepercayaan publik. Jika masyarakat merasa kehilangan kendali atau merasa diawasi secara berlebihan, resistensi akan muncul secara alami. Bagi negara seperti Indonesia yang sedang menikmati lonjakan transaksi digital, refleksi ini penting agar kita tidak terjebak pada euforia tanpa menyiapkan fondasi ketahanan dan perlindungan hak individu. Sekarang mari kita tarik pelajaran itu ke Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan lonjakan luar biasa pada penggunaan kris, e-wallet, dan mobile banking. Dari pedagang kaki lima sampai pusat perbelanjaan modern, transaksi digital menjadi standar baru. Inklusi keuangan meningkat, proses pembayaran lebih cepat, dan perputaran uang terasa semakin efisien. Transformasi ini patut diapresiasi karena membuka akses ekonomi yang sebelumnya terbatas. Namun di balik kemajuan tersebut, ada pertanyaan strategis yang perlu dijawab sejak sekarang.
Seberapa siap infrastruktur kita jika suatu hari terjadi gangguan besar? Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada jaringan telekomunikasi dan kabel bawah laut. Jika terjadi gangguan teknis, serangan siber, atau bencana alam yang memutus konektivitas, apakah sistem pembayaran digital bisa tetap berjalan normal? Ketahanan sistem menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Kita juga perlu melihat aspek literasi digital masyarakat yang belum merata. Di kota besar, penggunaan aplikasi keuangan sudah menjadi kebiasaan. Tetapi di banyak daerah, terutama wilayah terpencil, pemahaman terhadap keamanan siber dan manajemen akun digital masih terbatas. Jika sistem sepenuhnya digital tanpa edukasi yang memadai, risiko penipuan dan kehilangan akses dapat meningkat. Digitalisasi tanpa perlindungan justru bisa menciptakan masalah baru. Isu lainnya adalah konsentrasi kekuatan pada segelintir penyedia layanan. Ketika sebagian besar transaksi melewati platform tertentu, ketergantungan terhadap perusahaan dan infrastruktur tersebut semakin tinggi. Jika terjadi gangguan pada satu sistem besar, dampaknya bisa meluas secara nasional. Prinsip manajemen risiko mengajarkan bahwa sistem yang sehat adalah sistem yang memiliki cadangan dan alternatif, bukan hanya satu jalur dominan. Uang tunai dalam konteks Indonesia juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Di pasar tradisional, kegiatan ekonomi rakyat kecil masih banyak bergantung pada transaksi fisik. Bagi sebagian masyarakat, uang tunai bukan hanya alat bayar, tetapi simbol kemandirian dan kemudahan. Menghapusnya secara total tanpa kesiapan menyeluruh bisa menimbulkan ketimpangan akses dan memperlebar jurang antara kelompok yang melek digital dan yang tidak. Bank Indonesia sendiri sebenarnya mendorong keseimbangan dengan tetap menjaga peredaran uang rupiah fisik sambil memperkuat sistem pembayaran digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi tidak harus bersifat ekstrem. Dunia memang bergerak menuju digital, tetapi menjaga opsi manual adalah bagian dari strategi ketahanan nasional. Diversifikasi alat transaksi bukan bentuk kemunduran, melainkan bentuk kehati-hatian. Pelajaran dari Eropa mengingatkan kita bahwa kenyamanan tidak boleh membuat lengah. Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi digital, tetapi keberhasilan itu harus dibangun di atas fondasi keamanan, inklusi, dan kebebasan finansial. Transformasi yang cerdas adalah transformasi yang memberi pilihan, bukan yang menutup alternatif. Dengan begitu, kemajuan teknologi bisa berjalan seiring dengan perlindungan hak dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Selain ketahanan infrastruktur dan inklusi, ada satu dimensi lain yang jarang dibahas secara terbuka, yaitu soal kedaulatan individu atas uangnya sendiri. Ketika seluruh transaksi berada dalam ekosistem digital yang terhubung langsung dengan lembaga keuangan dan regulator, hubungan antara warga dan negara menjadi semakin dekat secara finansial. Di satu sisi ini meningkatkan transparansi, tetapi di sisi lain memperkecil ruang privat yang dulu dianggap biasa. Di era data besar, informasi transaksi bukan sekadar catatan pembayaran, data tersebut bisa dianalisis untuk membaca pola konsumsi, preferensi gaya hidup, bahkan kecenderungan sosial seseorang. Bagi pelaku industri, ini adalah tambang emas untuk personalisasi layanan. Bagi pemerintah, ini adalah alat untuk perencanaan kebijakan yang lebih presisi. Namun bagi individu, muncul pertanyaan tentang batas seberapa jauh data tersebut boleh dimanfaatkan. Isu ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan kecerdasan buatan. Algoritma dapat mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data yang tersedia. Misalnya dalam penilaian kredit, penentuan limit transaksi, atau deteksi aktivitas yang dianggap tidak wajar. Sistem otomatis memang meningkatkan efisiensi, tetapi kesalahan algoritma atau bias data dapat berdampak langsung pada akses seseorang terhadap layanan keuangan. Kondisi seperti ini menuntut regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang transparan. Tanpa kerangka hukum yang jelas, masyarakat bisa berada dalam posisi lemah ketika terjadi sengketa akibat keputusan sistem digital. Hak untuk mendapatkan penjelasan dan hak untuk mengajukan keberatan harus menjadi bagian dari desain sistem keuangan modern. Teknologi tidak boleh berjalan lebih cepat dari perlindungan hukumnya.
Dalam konteks Indonesia, penguatan perlindungan data pribadi menjadi langkah penting. Undang-undang dan kebijakan teknis harus memastikan bahwa data transaksi tidak digunakan di luar tujuan yang sah. Kepercayaan publik adalah fondasi utama sistem keuangan. Jika masyarakat merasa datanya aman dan haknya dihormati, adopsi teknologi akan berlangsung lebih stabil dan berkelanjutan. Kita juga perlu membangun budaya sadar risiko di tingkat individu. Menggunakan pembayaran digital bukan berarti menyerahkan seluruh kendali. Masyarakat perlu memahami keamanan akun, autentikasi berlapis, serta pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Literasi ini harus berjalan seiring dengan ekspansi teknologi, agar pertumbuhan tidak diikuti oleh lonjakan kerugian akibat kejahatan siber. Perjalanan Eropa menunjukkan bahwa kemajuan finansial selalu membawa konsekuensi baru. Tantangannya bukan memilih antara digital atau tunai, melainkan memastikan bahwa sistem yang dibangun tetap menghormati kebebasan, keamanan, dan hak dasar warga. Dengan pendekatan yang seimbang dan regulasi yang adaptif, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital tanpa kehilangan kendali atas arah masa depannya sendiri. Kita sedang hidup di masa transisi besar dalam sejarah keuangan. Perubahan dari sistem berbasis fisik menuju digital bukan lagi wacana, melainkan realitas yang bergerak cepat. Pertanyaannya bukan apakah digitalisasi akan terjadi, tetapi bagaimana kita menyikapinya dengan cerdas. Eropa memberi contoh bahwa kemajuan tanpa keseimbangan bisa menimbulkan kegelisahan publik. Dari sana, kita belajar bahwa arah kebijakan harus selalu mempertimbangkan daya tahan dan hak individu. Masa depan kemungkinan besar akan bersifat hibrida. Pembayaran digital akan semakin dominan karena efisiensi dan kecepatannya, sementara uang tunai tetap memiliki fungsi strategis sebagai cadangan dan alat inklusi. Sistem yang sehat adalah sistem yang menyediakan pilihan. Ketika masyarakat memiliki alternatif, risiko sistemik dapat ditekan dan kepercayaan tetap terjaga. Ini bukan soal mundur ke masa lalu, tetapi soal menjaga fondasi agar tidak rapuh. Bagi individu, strategi paling rasional adalah tidak menaruh seluruh aktivitas finansial pada satu jalur. Gunakan teknologi untuk kemudahan, tetapi tetap siapkan cadangan untuk situasi darurat. Simpan sebagian dana dalam bentuk yang mudah diakses tanpa ketergantungan penuh pada jaringan. Prinsip ini sederhana, namun sering diabaikan karena kita terlalu percaya bahwa sistem akan selalu berjalan normal. Bagi pemerintah dan regulator, tantangannya adalah merancang kebijakan yang adaptif namun berhati-hati. Inovasi seperti CBDC, sistem pembayaran real-time, dan integrasi data perlu diuji dengan pendekatan bertahap. Transparansi, uji publik, serta evaluasi risiko harus menjadi bagian dari proses. Ketika kebijakan dibuat dengan melibatkan masyarakat, resistensi dapat diminimalkan dan legitimasi akan lebih kuat. Bagi pelaku industri keuangan dan teknologi, tanggung jawabnya tidak kecil. Mereka bukan hanya penyedia layanan, tetapi penjaga infrastruktur ekonomi. Keamanan siber, perlindungan data, serta kesiapan menghadapi gangguan harus menjadi prioritas, bukan sekadar tambahan. Kepercayaan publik adalah aset paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan promosi atau diskon transaksi. Indonesia memiliki peluang besar menuju visi ekonomi kuat di tahun 2045. Namun kekuatan itu tidak hanya diukur dari seberapa digital sistem kita, melainkan seberapa tangguh dan adil sistem tersebut bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika transformasi dilakukan dengan keseimbangan, kita bisa menikmati efisiensi tanpa kehilangan kendali. Jika terburu-buru, risiko sosial dan finansial bisa muncul tanpa kita sadari. Inti dari seluruh pembahasan ini adalah soal kendali dan kebebasan. Teknologi adalah alat, bukan tujuan akhir. Uang, dalam bentuk apapun, seharusnya tetap menjadi instrumen yang memudahkan hidup, bukan sumber ketergantungan yang membatasi pilihan. Dengan sikap kritis, literasi yang kuat, dan kebijakan yang bijak, kita bisa melangkah ke masa depan digital tanpa meninggalkan prinsip dasar kedaulatan finansial. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka perspektif baru, tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like dan share ke orang terdekatmu, subscribe channel Financial Media serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update berikutnya, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.